Nuraini, guru mata pelajaran di SMK Negeri 4 Lahat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang kedua LPTK Universitas Sriwijaya. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran unjuk kinerja UKIN di SMK Negeri 4 Lahat pada kelas 10 asisten keperawatan dengan materi proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia serta pengaruhnya bagi masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Coba ketua kelas dipimpin doanya. Marilah kawan-kawan belajar baca doa dalam hati mulai. Doa selesai. Baik, kita sudah berdoa. Sekarang Ibu mau mengecek kerapian baju kalian. Coba kalian berdiri dulu. Bajunya sudah masuk semua? Sudah ya? Oke, sekarang silakan duduk lagi. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu. Ada Lisa, Alika, Arinda, Bunga, Cantika, Cinta, Citra, Dea Esa, Dinda, Eci Celia, Ferdiansa, Priska, Gresya, Kamelia, Melia, Novita, Octavia, Putri Ayu, Rahmawati, Selvira, Selvira Sania. Ya, tadi satu yang tidak masuk ya, Ferdiansa ya. Apa keterangannya? Izin, sakit. Ya, kita doakan semoga Ferdiansa cepat sehat ya, biar bisa bergabung kembali bersama kita untuk belajar mata pelajaran sejarah. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah? Sekarang kalian keluarkan buku mata pelajaran yang sudah kalian pinjam di perpustakaan. Sudah? Oke, sudah semuanya? Sudah keluar? Sudah ya? Bawa semua bukunya ya? Sekarang Ibu mau tanya dulu kepada kalian, siapa yang masih ingat materi pembelajaran minggu kemarin? Ya. Iya, kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Oke, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat apa itu animisme dan apa itu dinamisme? Ya, ada apa? Animisme adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Oh iya, animisme adalah percaya terhadap roh nenek moyang. Sekarang, apa itu dinamisme? Siapa yang tahu? Ya, Nanda? Dinamisme adalah percaya pada benda mati yang memiliki kekuatan gaib. Ya, benar sekali bahwa dinamisme adalah percaya terhadap benda-benda mati yang dianggap memiliki kekuatan gaib.
Jadi masih ingat ya kalian kita kemarin belajar tentang animisme dan dinamisme. Animisme itu percaya terhadap roh nenek moyang, sedangkan dinamisme adalah percaya terhadap benda-benda yang dianggap ada kekuatan goib. Ya. Selanjutnya coba kalian perhatikan gambar yang sudah ibu tampilkan di depan. Kalau melihat gambar di depan, apa yang terlintas di dalam benak kalian? Siapa yang tahu? Ya, nah? Apa itu? Itu gambar patung dewa, Bu. Iya, benar sekali. Itu adalah gambar dari patung dewa. Banyak sekali agama-agama yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu ajaran agama Hindu-Buddha. Nah, bagaimana sih proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dan apa sih pengaruhnya bagi masyarakat Indonesia? Nanti kita akan bahas di materi hari ini. Kalian perhatikan di depan sudah ibu tayangkan PowerPoint. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Namun sebelum itu, ibu mau sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu pengamatan PPT dan video, peserta didik dapat menganalisis tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia serta pengaruhnya terhadap masyarakat di Indonesia. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis teori manakah yang paling mendekati benar dari teori-teori tentang proses masuknya ajaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis pengaruh masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis perbedaan peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, khususnya nanti yaitu perbedaan antara Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Yang kelima, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis tentang contoh akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Indonesia. Paham ya? Pada pembelajaran hari ini nantinya akan ada 3 penilaian yang akan ibu ambil ya. Yang pertama itu penilaian pengetahuan, di mana nantinya kalian akan mengerjakan post test dan pretest. Terus yang kedua nanti ada penilaian sikap, di mana ibu akan mengambil penilaian sikap pada saat pembelajaran hari ini berlangsung, termasuk pada saat kalian nanti kerja kelompok. Dan yang ketiga itu penilaian keterampilan, di mana nantinya ibu lihat dari hasil keterampilan yang kalian tampilkan nanti. Nantinya kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok, ya. Terus juga manfaat untuk pembelajaran hari ini sebenarnya banyak sekali. Salah satunya yaitu kita dapat mengetahui kebudayaan-kebudayaan dari ajaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Terus juga kita mengetahui kerajaan-kerajaan apa saja yang ada di Indonesia, kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Terus juga kita akan mengetahui pengaruhnya apa sih bagi masyarakat Indonesia. Paham? Oke, sekarang sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ibu akan memberikan kalian soal yang kerjakan karena ibu mau melihat dulu sebagaimana pahamnya kalian dengan materi yang akan kita bahas. Silakan keluarkan HP-nya. Bawa HP semua kan? Yang sudah dikeluarkan, silakan kalian buka Quizzes di Google Chrome kalian atau di Mozilla Web. Sudah? Tulis ya,
masuknya ajaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia serta pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia. Sekarang kita masuk ke materi masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Di situ ada peta, ya, peta yang menyatakan bahwa masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia berawal melalui jalur perdagangan. Pada masa tersebut, sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara, Indonesia melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa asing, terutama Tiongkok dan India, yang merupakan pusat agama Hindu dan Buddha terbesar di Asia. Ya, sekarang kalian coba perhatikan video yang akan ibu tayangkan. Sudah ya? Tadi adalah video yang menayangkan tentang jalur masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada dua jalur ya. Yang pertama itu jalur darat. Yang kedua jalur laut. Paham? Paham. Sekarang kita lanjut ke materi. Materi selanjutnya yaitu teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, di sini ada 5 teori, ya. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Raja-raja yang kalah peperangan melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung
yang menyebarkan agama tersebut di Nusantara, karena perdagangan pada zaman dahulu menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin. Ketika para pedagang ini menetap di Nusantara, mereka berinteraksi sekaligus menyebarkan agama dan kepercayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Terus selanjutnya yaitu teori Sudra, dikemukakan oleh Van Weber. Menurut teori ini, masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India berkasta Sudra. Menurut Weber, golongan berkasta Sudra atau pekerja kasar dari India menginginkan kehidupan yang lebih baik dengan pergi ke daerah lain, salah satunya yaitu Indonesia. Selain itu, kaum Sudra keluar dari India dan datang ke Indonesia karena ingin mendapatkan kedudukan dan lebih dihargai. Dan yang terakhir yaitu teori arus balik yang dikemukakan oleh Van den Bosch. Teori ini berasumsi bahwa perkembangan ajaran Hindu-Buddha yang pusat di India kabarnya sampai terdengar ke Nusantara dan kemudian menarik minat para kaum pelajar di Nusantara untuk berburu di India. Setelah itu mereka pulang ke Nusantara dan menyebarkan ajaran agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Itu 5 teori proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Selanjutnya yaitu pengaruh masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama yaitu di bidang pemerintahan atau di bidang politik. Yang pertama, di bidang pemerintahan, pengaruh Hindu-Buddha mengubah sistem pemerintahan yang sebelumnya berkembang di Indonesia. Pada awalnya masyarakat Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan kesukuan dan kerakyatan. Karena sebelum masuknya ajaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia, di Indonesia itu sudah mengenal yang namanya sistem kepala suku, di mana masyarakat di situ dipimpin oleh kepala suku. Namun setelah ajaran agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, kesukuan tersebut nantinya berubah menjadi sistem kerajaan, yang dimana sebuah pemerintahan dipimpin oleh seorang raja. Selanjutnya yaitu di bidang ekonomi. Di sini dikatakan bahwa munculnya pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan sejak terbentuknya jalur perdagangan kapal-kapal dagang. Banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang dagangan atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia pada zaman itu mata pencahariannya yaitu berdagang, ya. Selanjutnya di bidang sosial, adanya pembagian kasta atau kelas sosial. Kasta tertinggi adalah kaum Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Timbulnya aturan masyarakat atas adanya kasta, misalnya kasta rendah harus selalu hormat pada kasta di atasnya. Nah, di sini di ajaran agama Hindu nantinya akan dipelajari tentang ada 4 kasta. Kasta yang tertinggi adalah kasta Brahmana, kedua yaitu Ksatria, yang ketiga Waisya, yang keempat Sudra. Kasta Brahmana ini terdiri dari pendeta-pendeta, sedangkan kasta Ksatria itu terdiri dari para prajurit dan raja-raja. Yang ketiga kasta Waisya ini terdiri dari para pedagang, dan yang terakhir kasta Sudra yaitu kasta yang terdiri dari rakyat biasa. Nah, di antara 4 kasta ini ya, tidak boleh kasta Sudra, misal kasta Sudra itu menikah dengan Brahmana, itu tidak boleh. Ya, mereka harus menikah sesama kastanya sendiri. Apabila terjadi kasta Brahmana menikah dengan kasta yang di bawahnya, maka ia akan dikeluarkan dari kasta Brahmana. Paham? Ya, itulah tadi poin-poin materi yang sudah Ibu sampaikan kepada anak-anak yang ingin bertanya. Ibu silakan. Ya, Grace. Ibu tadi kan sudah menjelaskan tentang pengaruhnya masuk agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Iya. Dan saya ingin bertanya, apa saja kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia? Oh, berarti apa saja? Oh ya, tadi belum disebutkan ya, kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Coba dari teman-temannya Gracia, ada yang bisa membantu jawab Ibu? Saya, Bu. Iya. Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanegara. Iya, benar sekali yang dikatakan oleh Putri tadi. Salah
Nanti di sini akan sebutkan beberapa kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama itu Kerajaan Kutai, yang kedua Kerajaan Tarumanegara, yang ketiga Kerajaan Mataram Kuno, yang keempat Kerajaan Singosari, yang keempat yang kelima Kerajaan Sriwijaya, yang keenam Kerajaan Kediri, dan yang ketujuh Kerajaan Majapahit. Ya, itulah tadi nama-nama kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, sekarang Ibu akan membagi kelompok kalian yang terdiri dari 4 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan dibagikan LKPD dan materi pembelajarannya. Nanti di LKPD nantinya ada susunan apa saja yang harus kalian kerjakan, ya. Ini Ibu bagi ya. Nanti silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Paham? Paham. Kelompok 1 itu Andelisa, Alika, Arinda, Bunga. Kelompok 2 Cantika, Cinta, Citra, dan Dea. Kelompok 3 Dinda, Ersandra, Eci, Ferdiansa, Priska, Gracia, Amelia, dan Hendy. Dan terakhir kelompok 4 Melia Ayu, Novita, Octavia, Putri, Rahma,
Ya. Maju apa berdiri? Saya dari kelompok kedua ingin bertanya, apa alasan kalian memilih teori Weierstrass paling Mendekati kebenaran. Ya. Alasan kelompok kalian mengatakan bahwa teori Weierstrass mendekati teori yang paling benar. Alasan kelompok kami itu karena pada saat itu memang Indonesia terkenal akan pelabuhan-pelabuhannya yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, bahkan dunia, sehingga para pedagang dari India pun datang. Ya, itu cukup. Yang lain, kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Paham ya? Ya, sekarang kelompok 1 silakan duduk, kita beri tepuk tangan. Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 juga sudah selesai maju. Sekarang kelompok 3 silakan maju. Perwakilan kelompoknya silakan. Ya, siapa? Silakan dimulai. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menganalisis perbedaan peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Perbedaan Candi Borobudur dan Candi Prambanan adalah Candi Borobudur yang bercorak Buddha serta berfungsi sebagai tempat peribadatan umat Buddha. Ukuran Candi Borobudur jauh lebih besar dibanding Candi Prambanan. Candi Borobudur memiliki panjang 121,66 meter, lebar 121,38 meter, dan tinggi 35,40 meter. Candi Borobudur memiliki struktur terdiri atas 9 teras bergerak yang terdiri dari 6 teras berdena persegi dan 3 teras berdena lingkaran. Di antara bentuk teras tersebut terdapat lantai yang disebut plateo. Candi Prambanan yang bercorak Hindu serta berfungsi sebagai pemakaman para raja yang menyimpan harta. Ciri khas Candi Prambanan yaitu berpedoman pada tradisi arsitektur Hindu dalam kitab Wastu Sastra. Bentuk Prambanan ramping dan menjulang ke atas. Candi ini mengikuti pola mandala dan tinggi menjulang khas Hindu. Candi Prambanan mengikuti Gunung Suci Mahameru yang disebut sebagai tempat dewa bersemayam. Sampai di sini, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak? Sudah jelas? Jelas. Ya, sekarang silakan duduk dan kita beri tepuk tangan. Baiklah, sekarang semua kelompok sudah maju dengan perwakilannya masing-masing dan kelompok masing-masing sudah memberikan diskusi yang paling terbaik. Dan sekarang kita beri tangan untuk kita semua. Sekarang silakan dikumpulkan LKPD-nya karena nanti LKPD-nya mau ibu nilai. Baiklah, sekarang silakan kalian menentukan posisi duduknya sesuai dengan tempat duduknya awal tadi ya. Sudah selesai semua rangkaian materi yang sudah dijelaskan hari ini. Kalian sudah juga melaksanakan diskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang ibu mau tanya dulu, siapa yang bisa bantu ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, bisa? Caranya adalah mempelajari teorinya secara Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu teori Mahayana, teori Ksatria, teori Wasta, teori Sudra, dan teori Arisbali. Dan kita mempelajari kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Mataram Kuno, Sriwijaya, Majapahit, Siddhasari, dan Iya, benar sekali ya. Jadi pembelajaran kita hari ini kita sudah membahas tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha. Ada 5 teori ya tadi ya. Yang pertama teori Brahmana, yang kedua teori Ksatria, yang ketiga teori Waisa, keempat teori Sudra, dan terakhir teori Arus Bali. Ya, selain itu juga kita sudah mempelajari tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Ada kerajaan Kuta,
Kerajaan Tarumanegara, terus apa lagi? Kerajaan Wonosobo. Ya, dan juga pengaruh-pengaruhnya dalam bidang politik atau pemerintahan, dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang sosial. Semua sudah paham ya? Oke, sekarang aku akan memberikan kalian soal berupa post test. Kalian kerjakan. Baiklah, kalian sudah mengerjakan kuisis dan hampir rata-rata 90% menjawab dengan benar semua. Sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang Ibu mau tanya dulu kepada kalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa memberikan penjelasan? Ya, Malika. Menurut saya, pelajaran yang Ibu berikan hari ini diberikan pembelajaran yang baru dan juga menyenangkan, serta Ibu memberi kami kebebasan untuk berdiskusi serta mempresentasikan hasilnya. Serta Ibu menggunakan PowerPoint untuk mengajar kami sehingga menarik minat kami. Iya. Terima kasih ya. Baiklah, untuk minggu ini kita cukupkan. Jangan lupa minggu depan ada tugas untuk pekerjaan di rumah ya. Silakan kalian buka buku